Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem pakar, diagnosis penyakit, dan identifikasi hubungan saudara kandung menggunakan prolog berbasis kepastian faktor. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Adar Gamaludin Tagalung dengan NBI 1462400142. Nama saya Hendrion Umbulakinuga dengan NBI 1462400037. saya Muhammad Dafai Berzi dengan NBI 1462400062. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang bertujuan untuk meniru kemampuan seseorang pakar dalam mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Sistem pakar banyak diterapkan pada bidang kesehatan untuk membantu diagnosis awal serta penyakit, pada bidang pemrosesan data untuk penentuan hubungan kekerabatan. Dalam bidang kesehatan, keterbatasan tenaga medis dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gejala yang dapat menyebabkan keterlambatan penanganan. Oleh karena itu, sistem pakar diagnosis penyakit diperlukan sebagai alat bantu untuk memberikan informasi awal berdasarkan gejala yang dialami pengguna. Selain itu, dalam pengelolaan data keluarga, penentuan hubungan saudara kandung sering diperlukan, terutama pada sistem administrasi atau silsilah keluarga. Dengan memanfaatkan logika dan aturan, sistem pakar dapat menentukan hubungan saudara kandung secara otomatis berdasarkan data orang tua. Dan yang kedua adalah deskripsi sistem, yaitu kelas keputusan akhir diagnosis penyakit. Pada sistem pakar diagnosis penyakit, kelas keputusan akhir adalah jenis penyakit yang diderita pengguna berdasarkan gejala yang dimasukkan. Kelas penyakit yang menjadi keputusan akhir pada sistem di antara lain adalah flu, COVID, DBD, tipus, radang paru-paru, asma, herpes, dan jantung koroner. Keputusan ini dihasilkan melalui proses inferensi berdasarkan aturan, yang dimana sistem mencocokkan gejala-gejala yang dialami pengguna dengan aturan penyakit yang telah didefinisikan dalam dasar pengetahuan. Jika seluruh kondisi pada suatu aturan terpenuhi, maka sistem akan menghasilkan satu kesimpulan konberbak diagnosis penyakit disertai dengan nilai quantitative factor yang menunjukkan tingkat keyakinan sistem terhadap diagnosis tersebut. Untuk yang kedua adalah kelas keputusan akhir hubungan saudara kandung. Pada sistem pakar hubungan keluarga, kelas keputusan akhir adalah status hubungan saudara kandung antara dua individu. Untuk bukan saudara kandung, ialah keputusan ini ditentukan berdasarkan kesamaan data ayah dan ibu dari dua individu yang diuji. Jika individu memiliki ayah dan ibu yang sama serta nama yang berbeda, maka sistem menyimpulkan bahwa keduanya merupakan saudara kandung dengan tingkat keyakinan sebesar kepastian faktor CF, yaitu 0,9. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka sistem menyimpulkan bahwa keduanya bukan saudara kandung. Nah, di sini terdapat daftar tabel rule sistem pakar. Di sini ada 10 jenis pakar diagnosis. Yang pertama adalah flu, yang diagnosisnya dengan penyakit demam dan batuk. Yang kedua COVID-19 dengan penyakit demam batuk dan sesak napas. Untuk DBD dapat diagnosiskan penyakit demam tinggi dan sakit perut. Untuk tipus demam, sakit perut dan mual. Radang paru-paru adalah penyakit sesak napas dan demam, asma, sesak napas dan batuk. Untuk herpes adalah luka di mulut, gastroenteritis, diare dan mual. Yang selanjutnya adalah beri-beri, lemas dan kebingungan. Di sini saya akan menjelaskan sistem pakar diagnosa penyakit. Diagnosa penyakit OR, yaitu ada flu OR. Kenapa flu terjadi? Yaitu karena demam, batuk, dan di sini ada COVID OR. Ada juga TBD OR. Kenapa COVID terjadi?
yaitu pernah demam, batuk, sesak napas, dan DBD terjadi pernah demam tinggi atau sakit perut. Dan di sini saya juga akan menjelaskan sistem pakar hubungan saudara kandung. Saudara kandung N, ayah sama ibu sama, nama berbeda. Keterangan tabel. Keterangan tabel ada rule if, kondisi atau gejala yang harus dipenuhi. Tin, keputusan akhir sistem pakar. Tipe node ada N, semua kondisi harus terpenuhi, atau salah satu keputusan yang dipilih. Ada CF, certainty faktor, tingkat keyakinan sistem terhadap keputusan yang dihasilkan. Dan sini ada daftar pustaka, bisa dilihat. Di sini saya akan menjelaskan untuk program yang pertama, yaitu ada fakta gejala-gejala. Lalu yang berikut ada aturan untuk mendeteksi penyakit. Kemudian ada tanya gejala, lalu proses diagnosis. Di sini saya akan coba untuk menjalankan programnya. PWD titik true, lalu diagnosis. Di sini muncul keterangan apakah Anda mengalami gejala berikut. Jika Y, apakah Anda mengalami gejala batuk? Ya. Apakah Anda mengalami gejala berikut, sesak napas? Lalu untuk kemungkinan Anda menderita penyakit flu. Kemudian yang berikut ada program yang kedua, yaitu saudara kandung. Di sini ada data hubungan orang tua dan anak, lalu aturan penentuan saudara kandung dengan tingkat keyakinan. Di sini saya akan menjalankan programnya. Nah, untuk saudara kandung Dery Agung CV 0.9, saudara kandung Dery Luna Halse